Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ika sudah menyempatkan waktunya untuk menemui saya di ruangan ini. Mungkin Bu Ika sudah tahu apa maksud dari Bu Ika saya panggil ke ruangan ini. Seperti agenda rapat sebelumnya bahwa Bapak ada agenda untuk supervisi akademik, Pak. Oh ya, tepat sekali Bu Ika ya. Jadi sebelum saya melaksanakan kegiatan supervisi akademik, maka saya ingin berbincang-bincang dulu sama Bu Ika. Agar nanti kegiatan supervisi akademiknya bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan bagi Bu Ika, bagi anak-anak, dan juga bagi sekolah ini. Siap Bu Ika ya? Ya. Sebelumnya tujuan dari kegiatan ini adalah saya ingin mengetahui seberapa besar persiapan yang akan dilakukan Bu Ika. Dalam hal ini adalah persiapan dalam pembelajaran ya. Saya ingin tahu terlebih dahulu bahwasanya sebuah pembelajaran pasti ada tujuannya ya Bu Ika ya. Tujuan pembelajarannya apa ya Bu Ika ya? Kalau ingin saya tahu. Kebetulan untuk pembelajaran besok ini ada pelajaran matematika, Bapak. Dan kebetulan ini baru masuk ke bab statistik. Dan besok itu rencananya sesuai dengan RPP yang saya buat, saya akan mengajarkan ke anak-anak tentang median, Pak. Jadi tujuan pembelajarannya nanti yang akan dicapai anak-anak yaitu bahwa siswa mampu memahami cara menentukan median pada sebuah data. Oh ya, jadi untuk materinya pada median ya Bu ya. Oke. Selanjutnya dengan tujuan seperti itu, apa langkah-langkah yang Bu Ika lakukan untuk persiapan pembelajarannya? Yang pasti langkah-langkah awal sebelum pembelajaran saya sudah menyiapkan perangkat pembelajarannya, RPP dan silabus semuanya insya Allah sudah siap semua Pak untuk perangkat pembelajarannya. Saya juga menyiapkan media pembelajaran, KPD-nya juga. Saya nanti menyiapkan medianya karena ini masih awal Pak, masih awal untuk anak-anak mengetahui apa itu median. Saya menyiapkan semacam stimulus buat anak-anak biar anak-anak tertarik dulu. Nah, jadi pembelajarannya masih belum pembelajaran diferensiasi Pak, ini karena masih awal. Jadi kita anak-anak saya memberikan pembelajarannya. Anak-anak itu biar paham dulu apa itu median seperti itu. Jadi memberikan pemahaman terlebih dahulu di awal sehingga nanti anak-anak ketika ada pembelajaran selanjutnya bisa lebih memahami ya itu ya. Oke. Ketika Bu Ika sudah mempersiapkan itu berarti Bu Ika kan sudah melihat kesiapan anak-anak ya sebelumnya. Apakah ada semacam asesmen tertentu yang dilakukan sebelum membelajarkan kepada anak-anak? Iya, kebetulan untuk materi statistik ini bukan pertama kalinya mereka mendapatkan pembelajaran data. Karena di jenjang sebelumnya yaitu kelas 5, anak-anak sudah memperoleh sedikit materi tentang data hanya pada penyajian datanya saja, dan nanti di kelas 6 ini kan pengolahan datanya. Jadi insya Allah anak-anak sudah mempunyai modal untuk melanjutkan ke materi pengolahan datanya. Jadi dengan demikian Bu Ika sudah melakukan semacam asesmen terlebih dahulu bahwasanya siswa kelas 6 sudah mendapatkan modal dari kelas 5 dulu ya tentang penyajian data. Dan sekarang dikembangkan melalui pengolahan data yaitu pada materi media. Nah, kira-kira dari penyajian data dengan materi media itu area pengembangan yang akan dicapai Bu Ika apa? Ya nanti anak-anak bisa mengolah data ketika disajikan berbagai macam variasi data, entah data yang deretan data atau data dalam bentuk diagram ataupun tabel, mereka bisa menentukan mediannya itu berapa. Oh gitu, berarti dengan berbagai variasi data tunggal atau data kelompok berupa tabel ya. Anak-anak mampu untuk mencari medianya. Jadi itu area pengembangannya di sana. Nah, untuk mencapai area pengembangan
sesuai yang disampaikan Bu Ika tadi, strategi apa yang akan dilakukan Bu Ika? Ya mungkin nanti rencana saya sesuai di RPP, anak-anak juga akan saya berikan studi kasus Pak, biar nanti mereka bisa memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan data tadi khususnya media. Oh gitu, berarti strateginya selain kita menyiapkan RPP, kemudian menyiapkan perangkat pembelajaran tadi, kemudian menyiapkan media pembelajaran dan AKBD, juga tadi strateginya adalah apa tadi? Berikan studi kasus. Studi kasus ya. Jadi betul-betul anak-anak dihadapkan dalam permasalahan di masyarakat. Luar biasa mereka. Ya. Rencananya nanti dilaksanakan kapan untuk pelaksanaan pembelajaran juga? Ini sesuai dengan jadwal pelajaran di kelas 6 untuk matematika besok Pak. Oh besok ya? Ya. Besok. Untuk jamnya jam berapa besok? Jam pertama Pak. Jam pertama ya. Oke. Nanti ketika Bu Ika melakukan pembelajaran, di hasil akhirnya nanti Bu Ika sesuaikan betul ya dengan area perkembangan tadi ya. Itu berarti diharapkan anak-anak mampu untuk mengolah data dengan materi media tadi ya Bu ya. Oke. Kemudian untuk tindak lanjutnya nanti selesai dari pembelajaran itu bentuknya bagaimana? Bentuknya tindak lanjutnya mungkin setelah anak-anak sudah mengerti media, sudah ada kasus, sudah ada studi kasus, anak-anak ini harapannya bagaimana ke depannya tindak lanjutnya? Ya nanti anak-anak ketika dalam kehidupan sehari-hari mereka menemukan kasus yang berhubungan dengan data, mereka bisa menerapkan ilmu yang sudah mereka dapatkan di kehidupan sehari-hari tadi. Dan juga ini media, selain media nanti juga akan mendapatkan materi yang lain yang berhubungan dengan statistik seperti MEN ataupun modus. Jadi ini untuk modal awalnya dulu ya. Yang didapatkan dari materi media, nanti ada tindak lanjut selanjutnya ketika mereka sudah ada di masyarakat dan menemukan kasus-kasus seperti yang ada di pembelajaran nanti, anak-anak sudah paham. Dan itu ada juga materi-materi yang data yang lainnya seperti NEAN sama modusasi. Luar biasa Bu Ika. Ini saya sudah catat beberapa perencanaan dari jenengan. Tadi menurut jenengan rencananya akan dilakukan besok ya, jam pertama. Saya tidak sabar ini Bu Ika untuk melihat panjenengan melakukan pembelajaran. Mudah-mudahan besok berhasil dan mohon izin besok saya temani di kelas ya. Iya, monggo Pak. Kalau ada bantuan atau apa nanti bisa minta bantuan kepada saya. Ya. Luar biasa untuk pra observasi ini saya cukupkan. Saya sudah mendapatkan pemahaman yang banyak tentang pembelajaran besok. Mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Ya. Terima kasih Bu Ika atas waktunya. Besok kita ketemu pada kegiatan observasi langsung pembelajaran yang akan diberikan oleh Bu Ika. Ya, terima kasih. Demikian Bu Ika bisa kembali ke kelasnya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak. Gimana Bu? Sudah siap untuk kegiatan pembelajaran hari ini? Insya Allah sudah siap. Siap ya. Oh ya. Perangkatnya? Oh ya, saya minta RPP-nya. Ini panggil untuk RPP hari ini untuk pembelajaran. Oh ya, terima kasih. Sebelumnya saya mau nyapa anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, hari ini Pak Yuda akan melaksanakan supervisi pembelajaran ya kepada Bu Ika. Nanti silakan anak-anak belajar seperti biasanya saja. Ya, jangan menjadikan saya di sini nanti menjadi tegang ya. Tenang saja. Saya hanya ingin melihat Bu Ika melakukan pembelajaran di kelas kalian. Ya, bisa ya anak-anak ya? Bisa. Nanti Pak Yuda akan mencari tempat di mana Bu? Monggo Pak, itu ada kursi kosong kebetulan. Oke, terima kasih ya. Silakan Bu dilanjutkan.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Supaya semangat kita tepuk semangat dulu ya. Semuanya harus ikut ya yang semangat. Tepuk semangat. Oke, terima kasih semangatnya. Baik anak-anak, hari ini pembelajaran matematika. Untuk matematika hari ini kita mulai bab baru ya, yaitu bab tentang statistik. Statistik itu data. Sebelumnya, ketika kalian kelas 5 atau kelas 4 sudah pernah menerima materi tentang data. Kalau kelas 5 kalian memperoleh materi data yaitu dalam penyajian data. Sampai dulu kan disuruh untuk membuat diagram batangnya, diagram garis, atau diagram gambar. Apa diagram gambar itu istilah lainnya apa? Piktogram. Jadi piktogram itu diagram gambar. Nah, kalian kan sudah mengenal apa itu diagram batang, diagram garis, ataupun piktogram sudah mengenal semua. Untuk kelas 6 ini kita akan lebih mendalami lagi tentang materi data, yaitu tentang pengolahan data. Mengolah data itu ada 3 cara, yaitu entry. Entry itu bukan kartu seluler ya. Entry itu 3M. Apa saja 3M itu? 3M ada, sebentar saya siapkan spidolnya lupa. 3M di sini entry-nya apa saja? Ada median, modus, dan mean. Mungkin kemarin ada yang sudah belajar ya, sudah membaca-baca ya apa saja yang termasuk dalam ukuran pemusatan data. Dan untuk hari ini kita akan belajar median. Apa itu median? Sebelum kita mendefinisikan apa arti dari median, Bu Ika punya kartu bilangan buat tiap kelompok ya. Kartu bilangan yang pertama ini Bu Ika bagikan ke tiap kelompok. Silakan kalian gunting kartu bilangannya, ayo segera digunting. Bawa gunting semua ya. Ya, silakan digunting ya. Kalau ada 2 gunting ya dibagi 2 terus yang lainnya digunting biar ada berapa guntingan? 2, nggak ada gunting lagi. Aku belum ada itu. Garis juga bisa lah. Iya, ini pakai garis bisa nggak? Pakai garis lah. Ya, ini sudah digunting, tinggal bikin. Nomor saya sudah digunting semua. Oke.
baris. Sudah ya? Nah, setelah ini 6 ya, bukan 9 ya, 6 ya. Jangan dibalik. Setelah kalian potong-potong, silakan kamu susun di atas meja kalian. Kartu bilangan yang sudah kalian potong silakan disusun. Kamu tata, ditata yang rapi. Silakan ditata yang rapi ya. Sudah siap? Ditata dulu. Nah, ditata dalam satu baris horizontal. Nah, sudah? Oke. Sudah semua kelompok 1 sudah disusun, sudah ditata, kelompok 2 sudah, kelompok 3, 4 belum? Ya, kelompok 5 sudah. Oke. Nah, coba kalian amati kartu bilangan yang sudah kalian susun tadi. Ada yang nyusunnya urut ya, ini ya, kelompok 1 ya, diurutkan ya. Oh ya, kelompoknya Masya, kelompok 4. Oh, disusun rapi gitu aja ya, tanpa harus diurutkan ya. Ada yang disusun urut, ada yang disusun acak ya, disusun acak. Nah, sekarang yang disusun acak, kelompoknya Nasya sama siapa tadi yang disusun acak? Ada lagi yang disusun acak? Oh, kelompok Yasika juga disusun acak. Nah, sekarang silakan yang disusun acak, kalian susun urut. Urut dari yang terkecil. Coba diurutkan dulu dari yang terkecil. Sudah? Kelompok Nasya sudah? Kelompok Yasi sudah disusun aja. Kelompok mengamati susunan dari kartu bilangan yang sudah tak kasih clue-nya ya tentang media. Mediannya itu angka 6. Coba. Berarti median itu apa ya? Coba kalian definisikan sementara apa itu median menurut versi kalian berdasarkan kartu bilangan yang kalian amati. Terserah, coba menurut kalian apa itu median? Kalian tulis di kertas ini yang agak besar, nanti dipresentasikan kenapa kalian mendefinisikan seperti yang kalian tulis itu. Ayo, coba kalian definisikan apa itu median. Terserah, model landscape boleh, portrait boleh. Kamu tulis median adalah apa? Ya, pakai spidol, punya spidol semua ya. Ya, segera ditulis apa itu median. Langsung ditulis median adalah apa? Sembarang, ya terserah sesuka kalian pakai spidol warna apapun boleh. Ya. Ya, ayo. Yang agak besar sayang. Median adalah apa? Besar. Pakai satu kali aja kok kertas ini. Ayo, median adalah sudah. Kelompok 1 saya lihat sudah mendefinisikan tentang media. Tolong
dipresentasikan ya. Coba kelompok 1 sambil dibawa kartu bilangannya, semua anggotanya bawa kartu bilangan, diurutkan ya kayaknya tadi. Siapa yang bawa angka 5? Nah, pakai urut. Coba yang bagian presentasi siapa? Kita. Oke, silakan. Ayo, yang lainnya memperhatikan kelompok 1. Kita beri tepuk tangan dulu buat kelompok 1 ya. Oke, silakan kelompok 1 mempresentasikan apa arti median versi dari kelompok 1 ya. Menurut dari kelompok kami, median adalah nilai yang sering muncul. Kenapa nilai yang sering muncul? Karena 6 munculnya ada 4 kali. Oh, begitu ya. Oke, menurut kelompok 1, median itu nilai yang sering muncul. Karena kebetulan di sini juga 6-nya muncul berapa kali anak-anak? 4 kali. Oke, kita simpan dulu jawaban dari kelompok 1. Terima kasih kelompok 1, silakan kembali ke tempat dulu ya. Menurut kelompok kami, median adalah... Yang keras saya. Coba biar kelompok yang di belakang juga kedengaran. Mbak Nasya yang keras suaranya. Menurut kelompok kami, median adalah angka tengah dari sesuatu data. Angka tengah atau nilai tengah dari suatu data. Oke, coba bener nggak ini nilai tengahnya ya? Coba kita diambil satu-satu saja. Coba gimana kamu bisa menentukan itu nilai tengah itu bagaimana? Coba Mbak Nasya. Oh, ujung-ujungnya diambilin sama Nasya ya. Terus? Terus? Nah, ternyata ada satu yang nggak punya pasangan ya, yaitu angka 6 ya. Berarti menurut kelompok Nasya, kelompok 4, median itu nilai tengah dari suatu data. Beri tepuk tangan buat kelompok 4. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya. Grup menjawab bahwa median itu adalah data yang sering muncul. Datum yang sering muncul. Kalau kelompok 4 mengatakan bahwa nilai tengah dari suatu data itu adalah median. Nah, sekarang Bu Ika beri penguatan ya untuk definisi yang lebih tepat itu apa? Median itu anak-anak adalah nilai tengah dari suatu data. Jadi median itu apa anak-anak? Nilai Nilai tengah. Jadi tadi jawaban yang paling tepat adalah dari kelompok 4 ya. Bagaimana sih kita menentukan nilai tengah? Coba kalian lihat di kartu bilangan ini. Kartu bilangannya bisa kamu balik dari kiri, pojok kiri kamu balik dengan pojok kanan. Berpasang-pasangan. Berikutnya samping-sampingnya ayo coba dibalik. 5 dan 8 dibalik, ditutup sayang. Ditutup, dibalik itu ditutup. Nah, berikutnya ditutup lagi. Nah, dibalik-balik, ditutup ya kartunya. Tinggal angka berapakah yang ada di tengah? Angka berapa Nana? Jadi nilai yang ada di tengah itu angka 6. Oke, sekarang kartu bilangannya sampai simpen dulu. Disimpan semua. Apa Nana ada pertanyaan tentang median? Tidak. Oke, Bu Ika kasih LKPD ya, lembar kerja peserta didik nanti tapi per kelompok, ngerjakannya tiap kelompok ya. Nah, coba kalian baca dulu langkah kerja dari LKPD yang kita bagikan. Coba kalian kerjakan, kalian tentukan itu nilai, apa itu? Langkah kerja yang disuruh menang. Oh ya, mendata berat badan teman sekelompok kamu. Ya. Action. Sudah selesai semua anak-anak? Sudah. Ya, itu ketua kelompoknya silakan mengumpulkan ke Bu Ika ya. Nanti Bu Ika cek ya. Ketua kelompoknya silakan dikumpulkan ke Bu Ika. Ya. Nah, terima kasih ya. Oke. Manasya sudah? Ya. Baik anak-anak, saya lihat di sini, sekilas saya lihat, wah ternyata kalian sudah memahami ya apa itu median. Jawabannya betul semua ini. Tiap kelompok pintar. Tepuk tangan buat semua kelompok. Ya, anak-anak. Baik, jadi kita simpulkan dulu ya. Tadi yang kita pelajari tentang apa anak-anak? Median. Masih ingat apa itu median? Nilai tengah dari suatu data. Bagus. Untuk pertemuan berikutnya
berikutnya kita akan mempelajari M yang lain, yaitu apa? Ya, baik. Semoga pembelajaran hari ini, ilmu yang kalian dapatkan bisa berguna untuk kehidupan sehari-hari. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sangat interaktif ya. Bisa tadi membawa materi tentang median ya Nana ya. Luar biasa, Nana juga aktif dalam kerja kelompok. Dan saya rasa pembelajaran hari ini berlangsung dengan baik dan lancar dan luar biasa ya. Terima kasih Bu Ika. Nanti selanjutnya akan saya lanjutkan dengan pasca observasi ya, bagi refleksi hasil pembelajaran pada pagi hari ini. Nanti insya Allah siang nanti ya, mohon untuk bertemu di kantor saya. Siap, Pak. Terima kasih anak-anak. Lanjutkan pembelajarannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekalian Allah SWT. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan pasca observasi kegiatan supervisi akademik dengan strategi coaching. Seperti ini alhamdulillah kita ditemani oleh Bunda Yati Adini selaku Kepala SDM 2, kemudian Ibu Dr. Fatimah selaku pengajar praktek, dan Tika selaku kursi saya yang sudah mengikuti dan melaksanakan kegiatan pra-observasi dan observasi pembelajaran. Nah, untuk kegiatan pada pagi hari ini nanti akan disampaikan refleksi pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Ika ketika observasi pembelajaran kemarin, kemudian umpan balik dari kegiatan observasi oleh saya selaku coach dari Ika, kemudian nanti pengembangan diri dan tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Ika ke depannya ya, dalam proses pembelajaran. Langsung siap ya Ika ya? Oke, pertama yang saya tanyakan Ika, kemarin kan sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran, sudah saya observasi secara langsung. Yang sudah kita capai dalam kegiatan pra-observasi, apa saja yang sudah dilakukan oleh Ika pada saat observasi kemarin? Ketika pembelajaran kemarin, kebetulan saya mengambil materi tentang median, masih awal materi median, jadi anak-anak perlu memahami dulu definisi tentang median. Jadi saya menyiapkan media pembelajaran berupa kartu bilangan. Media pembelajaran saya memang sederhana sekali Pak, ini hanya kartu bilangan saja. Saya bagikan ke setiap kelompok, di mana tiap kelompok nanti saya minta untuk mengurutkan bilangan tersebut. Nah dari situ mereka berusaha untuk mendefinisikan apa arti median sesuai versi mereka dulu. Sesuai versi tiap kelompok tadi, yang kemudian mereka mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka tentang definisi median. Kebetulan kemarin saat presentasi memang definisi mereka ada yang kurang tepat, ada yang mereka ada yang mengatakan median itu nilai yang sering muncul, karena kebetulan kartu bilangan yang saya sediakan itu mediannya itu juga angka yang sering muncul juga. Jadi mereka ada yang mendefinisikan bahwa median adalah nilai yang sering muncul, tapi ada juga yang mendefinisikan tepat namanya. Jadi setelah mereka mempresentasikan, saya biarkan dulu apa versi mereka tentang definisi median. Setelah semua sudah presentasi, baru saya buatkan definisi yang sebenarnya tentang median tersebut. Itu yang saya Selama proses pembelajaran itu menurut Ika, langkah-langkah yang dilakukan Ika itu apakah sudah sesuai dengan apa yang sudah disampaikan pada observasi menurut Ika? Insya Allah sejauh ini
Saya rasa sudah sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan ketika observasi ya, sesuai dengan langkah-langkah karena yang saya sampaikan ketika observasi juga sama dengan RPP yang sudah saya buat, jadi insya Allah langkah-langkahnya Ketika Bu Ika sudah melaksanakan proses pembelajaran, langkah-langkahnya sudah sesuai. Perasaannya Bu Ika bagaimana? ya alhamdulillah kalau sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan ya lumayan ini lah Pak ya, puas lah, cukup puas dengan apa yang sudah saya berikan ke anak-anak. Tinggal saya harus perlu pengembangan, jelasnya dari pembelajaran yang sudah saya lakukan pasti ada kekurangannya juga yang itu nanti akan bisa saya evaluasi untuk pembelajaran berikutnya supaya lebih bagus. Jadi sebenarnya sudah sesuai, ada kepuasan lah, tapi perlu untuk mengembangkan lagi. Memang ketika sebuah proses itu sudah berjalan dengan baik, memang masih membutuhkan pengembangan yang berjaya. Ketika Bu Ika melaksanakan observasi kemarin atau melaksanakan pembelajaran kemarin, ganjalan atau tantangan ketika melakukan proses pembelajaran. Ya Pak, saya ingin melakukan pembelajaran dengan metode pembelajaran yang lebih menarik. Karena anak-anak di kelas itu pastinya apalagi pembelajaran matematika ya, kemampuan anak berbeda-beda. Ada yang cepat dalam menerima materi, ada yang perlu didorong yang lebih kuat lagi untuk menerima materi matematika. Jadi saya ingin memberikan pembelajaran yang lebih juga pembelajaran diferensiasi itu mungkin sesuai gaya pelajaran anak. Untuk ini saya coba itu pembelajaran diferensiasi. Bagus itu Bu Ika, jadi memang setiap anak mempunyai gaya belajar masing-masing. Ketika Bu Ika terhadap gaya belajar tersebut, maka proses pembelajaran nanti tidak akan monoton ya Bu Ika. Nah, menurut Bu Ika, pembelajarannya sudah dibentuk Bu Ika kemarin itu untuk memenuhi gaya belajar. Kalau kemarin itu saya rasa memang belum Pak, karena ini kan masih materi awal, hanya untuk mendefinisikan apa itu median. Nanti untuk pengembangan bagaimana untuk menentukan median dari berbagai penyajian data, mungkin ini nanti yang perlu saya gunakan pembelajaran diferensiasi, pembelajaran berikutnya. Jadi saya sudah nangkap itu seperti yang sudah kita lakukan kemarin. Nah, ini saya sambil dengan catatan-catatan observasi saya juga ya. Jadi sebagai kembali atas apa yang sudah kita lakukan kemarin, memang tepat untuk pengolahan data yang disampaikan oleh kita itu memang sudah sangat tepat mengkaitkan dengan materi sebelumnya ya, data kemarin itu muncul ya. Tetapi ada yang perlu dikembangkan. Kemarin kan kita menyampaikan memberikan bentuk variasi soal yang berbeda ya. Mungkin kemarin yang muncul hanya saya data tunggal kan. Mungkin nanti ke depannya mungkin bisa dikembangkan lagi variasi-variasi bentuk ya, bisa ya. Bisa ya. Kemudian untuk penyiapan peralatan pembelajarannya sudah luar biasa. Kemarin sebelum pembelajaran kita menyampaikan pimpinan, kemudian membuat stimulus kepada murid-muridnya ya, murid-muridnya juga tidak jenuh gitu ya kemarin ya juga ya. Kemudian menyiapkan media pembelajaran berupa atau bilangan, itu awal yang bagus untuk memberikan stimulus pada. Kemudian kita mengembangkan materi pengolahan data dari materi sebelumnya ya, yang didapatkan anak-anak kelas 5 itu penyajian ya, itu sudah kemudian dalam bentuk persepsi ya. Kemudian nah ini yang mungkin Bu Ika tidak menyadari tetapi terjadi di pembelajaran, yaitu pembelajaran diferensiasi. Mungkin Bu Ika tidak menyadari. Kemarin saya lihat ada yang menggunting ya, kemudian ada yang menyusun.
kemudian ada yang menulis susunannya dalam LKPD. Nah, itu menurut saya sudah merupakan pembelajaran diferensiasi aspek proses. Ya, jadi mungkin ini untuk yang membimbing itu kan menunjukkan dia estetik, betul ya. Kemudian kalau yang menyusun itu kan gambar-gambar ya, itu visual ya. Kemudian untuk yang auditori kan dia suka menulis membaca, mengerjakan dalam LKPD. Kemudian ada yang nampak juga tidak terasa ya oleh Bu Ika, yaitu pembelajaran yang mempunyai kompetensi sosial emosional. Ya, kita kemarin kan berdoa dulu, ya kan? Kemudian memberikan tepuk semangat, stimulus ya itu ya. Itu kan sudah proses KSE, yaitu kesiapan diri. Kemudian kita mempersiapkan anak-anak dengan itu berkelompok, ya, untuk mengerjakan LKPD. Di situ saya sudah mencatat bahwasanya ada KSE pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ketika mereka mengerjakan LKPD, mereka harus berani mengambil keputusan untuk menjawab soal itu dengan tepat. Ya. Kemudian mempersilahkan untuk kelompok-kelompok masing-masing untuk melakukan presentasi. Itu sudah luar biasa dan mungkin bisa dikembangkan ya, untuk teman-teman selanjutnya. Mungkin itu umpan dari saya secara garis besar. Kegiatan yang sudah dilakukan kita kemarin sudah sangat bagus, namun memang perlu dikembangkan lagi untuk pembelajaran diferensiasi dan KSE. Terkait pengembangan diri yang akan kita lakukan ke depan untuk peningkatan proses pembelajaran. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi Pak, ya saya akan lebih saya juga ingin mempelajari lebih dalam tentang pembelajaran diferensiasi tadi. Nanti saya akan sampaikan, saya akan menyiapkan beberapa pembelajaran yang sesuai dengan gaya pelajaran anak-anak. Di estetik mungkin nanti mereka akan mengolah datanya itu bisa ya, berarti yang nanti untuk yang anak yang visual bisa sediakan data yang berupa program gambar-gambar itu Pak, yang visual ya. Tujuannya apa? Tujuannya akan didapat dan ingin dicapai dengan pembelajaran diferensiasi yang ini kita kembangkan. Ya, dengan gaya belajar yang sesuai dengan minatnya anak tadi, anak akan lebih memahami apa yang materi yang sudah saya sampaikan tadi. Dengan untuk menerima pembelajaran yang saya berikan tadi, mereka belajar sesuai gaya belajarnya. Itu akan, menurut saya itu akan lebih bermakna, lebih paham dengan materi yang kita sampaikan. Ukuran keberhasilan dari pengembangan diri yang akan dicapai oleh kita itu bagaimana? Ukurannya, ketika anak-anak sudah kayaknya kita sudah memberikan pembelajaran diferensi, ukuran keberhasilan itu bagaimana? Dengan berbagai macam variasi soal, untuk materi ngajian tadi dengan berbagai macam variasi soal atau penyajian data, entah itu diagram batang, grafik, histogram atau apapun itu, mereka bisa menentukan nilai tengah atau median dari data-data yang bisa dilihat. Apakah dalam bentuk apapun atau soal kita juga mereka bisa menyelesaikan permasalahan. Ukuran keberhasilannya mereka paham dan bisa menentukan mediannya dari berbagai variasi soal dengan apa itu mungkin bentuk materi yang berbeda-beda sesuai dengan cara belajarnya. Ketika ingin mencapai pengembangan diri tersebut yang dibutuhkan juga ya. Saya akan menyediakan berbagai macam bentuk variasi soalnya. Untuk membuat variasi soal kita butuh apa? Kita untuk kebutuhan kelas. Saya memanfaatkan LCD yang ada di sekolah kerja, yaitu juga nanti ya
menyediakan gambar-gambar yang ikut tadi, saya juga untuk tabel sebenarnya. Iya jelas saya laptop LCD gitu. Mungkin untuk media kalkulator apa itu akan membutuhkan alat tulis atau apa? Iya Pak, ya pokoknya ya sudah tiap kelompok itu sudah menyediakan speaker yang kata-kata berwarna-warni ya sudah selalu ada di tiap kelompok. Spidol gunting itu pasti ada di tiap kelompok itu alatnya. Pak, saya bisa melakukan pembelajaran secara diferensiasi ya. Saya tidak sabar untuk melakukan atau mengamati lagi pengembangan diri tersebut bisa dilakukan membutuhkan waktu berapa persiapannya? Semingguan lah, 1 minggu dari 2 mingguan sampai nanti ya. Itu setelah PTS ya nanti ya? Jadi saya ya nanti mudah-mudahan pengembangan diri yang kita inginkan bisa tercapai. Mungkin ada pengembangan diri yang lain selain itu. Sementara masih di dalam penanganan ya. Jadi konsen saja. Ya, itu. Terima kasih Bu Ika untuk proses pasca observasi. Saya kira saya sudah mendapatkan gambaran yang luar biasa dari Bu Ika. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan, saya berikan baik bisa menjadi gambaran pengembangan diri dan semacam masukan saran untuk pengembangan diri kita selanjutnya. Ya, saya juga mohon maaf apabila kemarin pada saat kegiatan observasi itu seperti membuat suasana pembelajaran anak-anak menjadi tegang. Itu namanya tidak ya? Tidak. Sudah nyaman ya, alhamdulillah. Ya, itu kita nanti bersampaikan untuk pasca observasinya. Ini saya tunggu ya. Dari kabar, dan kita diberikan kesehatan dan waktu yang baik untuk kita lakukan. Terima kasih Bu Ika atas kehadirannya dalam pasca observasi.